Ya. Jadi maksud saya ini kan kita sedang berbicara pada 3 pendaftaran ya. Bang Kodari ya, pendaftaran pertama Amin yang mulai dari sholat subuh bersama, sungkeman kepada orang tua. Iya, pendekatannya intelektual religius. Ya, lebih begitu. Lalu ada pendekatan yang kedua. Ganjar dan Mahfud. Gimana itu? Itu sama-sama dong, sama-sama sungkem kepada orang tua dan lain-lain. Pada waktu itu kan belum ada deklarasi baru hari ini. Jadi masih yakin bersama-sama dengan keluarga besar PDIP. Tempatnya di Tugu Proklamasi. Di Tugu Proklamasi. Oh berarti heroik, sejarah. Sejarah dan sempat juga. mengungkapkan juga sejarah-sejarah PDIP. Tapi dari mereka yang saya tangkap itu adalah orang baik menyapa orang baik. Karena ada penekanan pada anti KKN, orang baik menyapa orang baik dan cerita tentang kita. Yaitu Indonesia unggul gitu ya, kurang lebih seperti itu. Walaupun ini nama kerja sama mereka aja belum ada. Kalau ini kan Koalisi Indonesia Maju. Mereka nggak pakai koalisi, tapi apa nama kerjasamanya? Koalisi Indonesia, belum ada. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak pakai koalisi loh mereka. Ya udah, kalau gitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP udah titik. Kerjasama PDIP. Gitu. Ada partai-partai lain. Ini PDIP dan kawan-kawan. Ya itu tadi. Nah ditambah dengan nama sendiri kan ada GM, Gama. Menurut saya Ganjar Mahfud juga udah bagus gitu ya. Nah kalau yang ini kan komplit mereka dapat. Koalisinya Indonesia Maju misalnya gitu ya. Sudah ada nama-nama orangnya. Dan saya lihat gini Bang Ege, kalau dari acara dari 4 layar ini kan kita tangkap ada drum band, ada marching band, kemudian ada penjor, pawai, segala macam. Saya kira ini gabungan dari 2 elemen kepribadian ya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Prabowo dengan latar belakang militer itu kan akrab dengan marching band. Ingat nggak bahwa PSI misalnya datang ke disambut dengan marching band. Jadi ini adalah ciri-ciri khasnya Pak Prabowo ya. Tentu saja Pak Prabowo sendiri ketika menjadi kadet, ketika menjadi taruna di Lembah Tidar dulu ya terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi ini adalah wajah Pak Prabowo. Sementara yang bersifat lebih kultural ya, ada penjor, ada tarian-tarian, ada kultur budaya, itu kan signature-nya Pak Jokowi. Kita ingat bahwa setelah Pak Jokowi menjadi presiden, setiap kali peristiwa penting di ketatanegaraan kita, mau itu pidato di DPR tanggal 16, tanggal 17 acara kemerdekaan, itu selalu tampil dengan pakaian-pakaian adat. Intinya Pak Jokowi lah yang mempelopori 17 Agustus di istana itu pakai pakaian adat, ada lomba pakaian adat. Tadi juga kalau misalnya kita lihat pada saat deklarasi ini Jokowi juga sempat dulu kan pada saat kampanye atau deklarasi seperti itu desainnya, menggunakan arena, kemudian ada WO-nya, kemudian Gibran yang kemudian maju sendiri menghadirkan kartu-kartu, itu kan mungkin sebagai lambang juga kah? Iya, tentu saja. Jadi semua ini harus dibaca sebagai sebuah rangkaian, tidak hanya peristiwa tapi juga pesan dan juga kepribadian ya. Jadi kepribadian itu mencerminkan sesuatu yang berada di dalam diri kita, inherent ya, sesuatu yang kita bawa, yang kita sukai, sesuatu yang melekat kepada kita. Sementara pesan-pesan itu ditujukan kepada khalayak. Tentu saja karena ini adalah panggung politik, kita tidak bisa hanya peduli kepada maunya kita sendiri, tetapi juga melihat bagaimana pesan-pesan yang mau disampaikan kepada audiens. Jadi kalau tadi Bang Ege bilang Ganjar dengan Mahfud mau kirim pesan dari orang baik kepada orang baik. Misalnya, orang baik menyapa orang baik, kurang lebih seperti itu dari gitu mereka ya. Kalau ini apa ya, ini kayak semacam fiesta, barangkali fiesta ya. Saya merasakan ini fiesta. Enggak, saya sudah bilang dari tadi setuju. Ini adalah simulasi pesta kemenangan sebetulnya. Jadi not necessary kalau saya Bang. Ya, tidak harus gini, saya mau mengatakan begini, bahwa acara pemilu itu sendiri adalah suatu pesta yang jangan dimaknai sebagai sesuatu yang seram, tetapi kesempatan untuk bergembira begitu. Jadi kegiatannya sendiri juga harus bergembira. Bergembira itu tidak harus menunggu ketika sudah menang, Bang. Ya. Anda jangan bahagia baru tersenyum. Anda tersenyum maka akan Anda bahagia. Abang ini masih pendekatan orang tua. Bahagia dulu baru tersenyum. Kalau anak muda itu tersenyum dulu, Bang, gembira dia. Saya karena sudah tadi gagal Zoom, jadi saya kasih agak panjang. Tapi saya mau menambahkan begini. Ini memang kesempatan dia yang terakhir kan, dalam konteks terakhir dalam 2 konteks. Konteks yang pertama, daftarnya paling terakhir.
konteks terakhir yang lain adalah kalau ini nggak menang juga, ya bagaimana? Apa masih ada ke depannya? Iya. Masih, Bang. Hah? Masih. Oh, jadi masih bisa? ada. Oh, Masih artinya dong. akan kalah di periode ini gitu? Kalau misalnya, Anda kata hati-hati beliau kan. kalimat saya loh, kalau ini Enggak. nggak menang juga, Iya kan nggak menang juga kan kata beliau tadi. Saya kan jadi mengajukan beliau. maju lagi selanjutnya? Bisa, Oke, bisa. oke, Termasuk juga kalau menang bisa Oke, maju oke. lagi. Oke, Oh, iya, boleh, bisa. boleh, Gini, boleh Pak dulu. Prabowo itu kelebihan mendasar beliau dibandingkan dengan calon-calon yang lain, paling tidak dibandingkan dengan Ganjar dan Anies adalah dia mendirikan Partai Gerindra dan pada hari ini tren suara Gerindra meningkat. Ya. Sampai satu titik di mana Gerindra itu pada tahun 2024 ini bisa mengajukan pasangan calon presiden, wakil presiden hanya berpasangan dengan salah satu partai menengah saja begitu. Dengan koalisinya cukup dengan satu partai saja. Bandingkan dengan tahun 2000 misalnya 2014 harus 3 partai, 2009 misalnya harus 3 partai politik. Jadi saya yakin Pak Prabowo ini akan tetap menjadi salah satu tokoh utama dalam politik Indonesia bukan hanya di 2024 tapi 2029 dan seterusnya. Bus panjang, Iya. Pak. Gimana nih? Kodari. Bang Ege ini. boleh, boleh, Iya, boleh. tentara Kita beri beliau ruang ini. dulu ke Bang Ege boleh. Jangan tentara ingin panjang-panjang kan, 2 kali dibatasi kan? Apanya? Dibatasi 2 kali kan? Iya, maksudnya Jangan dari sekarang dibilang tentara ingin. 2029. Ah, iya. Dan Oke. seterusnya itu kan 2030, 2031 Bang Ege. Iya. Dua Iya periode iya tetap. dong, Nah iya baik, dong. balik lagi yang mau saya sampaikan di sini adalah lepas dari semua mungkin yang disampaikan Kodari ini menghibur dan menguatkan, ada 2 poin penting di luar itu semua. Saya ingin mencatat dengan hati-hati bahwa mereka yang nantinya akan masuk ke isu dinasti dan KKN itu pada hari-hari ini itu masih tenang dulu. Jadi nggak nyerbu dulu gitu. Biarlah ini mendaftar dulu selesai, sesudah itu peta baru dimulai. Saya nggak akan meneruskan lebih jauh, nggak bahaya tah ini ya. Gak apa-apa, boleh mungkin dikulik sedikit ini. Ya enggak lah, Anda pasti tunggulah daftar dulu lah ini gitu ya, karena setelah terdaftar baru akan masuk dengan tepat ya, sudah ada objek yang jelas untuk melawan yang dinasti dan KKN itu. Objek seperti apa ini? Ya, nah, nanti kita bicara tentang hari ini besok lah gitu. Sesudah 14 November. Tapi lebih penting dari itu yang saya lihat suasananya lagi tenang sekarang. 14 November itu hari apa Bang? Sudah dapat nomor urut. Oh, nomor urut. Ya, jadi Baik, 13 November ditetapkan, Iya. lalu 14 November nomor urut Anda 1, 2, atau 3. Nah, Iya. kemudian dimulai masa kampanye. Iya. Di situ nggak terbendung lagi lah. Orang harus mengeluarkan perubahan itu apa sih? IKN apa sih gitu? Iya. Wah, sudah nggak tunggu. Kalau sekarang daftar dulu lah gitu ya. Nah, poin yang selanjutnya juga kan bisa juga orang melihat ini memang bagian dari fiesta tadi. Pemilu adalah Euforia, pesta oke. damai. Boleh juga ditambah sedikit kegembiraan yang euforia. Dan sebagai pendaftar terakhir Anda harus lebih hebat dari yang sebelumnya. Apakah karena desain Anda atau memang relawannya datang sendiri? Bisa juga loh karena akhirnya ada Prabowo Gibran nih. Semua datang ke sana ya. Ini kelihatan banyak sekali loh ya. Kodari ya, baik di jalan maupun Katanya di di KPU-nya. GBK ya. saja ada 20.000. Di sisi yang lain begini menurut saya, Iya. memang tadi kepribadian dan latar belakang Pak Prabowo dan Pak Jokowi secara otomatis membuat event ini menjadi lebih meriah. Karena apa? Ada musik, ada drum band, Suka pesta maksudnya? sesuatu yang megah, Suka pesta sesuatu maksudnya? yang menarik untuk dilihat, gitu ya. Abang jangan suka memfeta kompli orang ya. Itu kalimat abang, jangan ditempelkan kepada orang lain. Bertanya, ini maksudnya bertanya, Oh, Bang gini, Kodari. cara nempel itu macam-macam. Cara paling harus adalah dengan seolah-olah bertanya, padahal dia sedang nempel. Kita paham alih strategi beliau ini. Anda tinggal bilang aja enggak, bukan ah, itu maksudnya. Karena belakangan ada juga tuh video-video pesta yang gembira itu loh. Kan Iya, nggak apa-apa iya. juga yang Ya? nyanyi Gini, di Pak Prabowo. jangan dibawa ke tempat itu. Yang sedang kita bicarakan adalah acara pendaftaran dibandingkan dengan pendaftaran yang lain-lainnya. Ya kan, secara latar belakang Pak Jokowi juga tadi selalu membawa suasana kebudayaan, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan ini ditampilkan pada acara ini. Jadi ini memang kombinasi dari 2 kepribadian dan itu manifest dalam acara pendaftaran kali ini yang otomatis buat saya membuat acara pendaftaran menjadi lebih meriah di luar kalau bicara soal masa ya. Ini kan kemasannya, acaranya. Bayangkan kalau ini nggak ada drum band, banyak orang tapi kan sepi gitu. Ya.
Tapi kalau orangnya dikit, ada drum band tetap ramai juga gitu Bang. Bisa juga ramai karena sholawat, bisa juga. Bisa. Nggak pakai drum band. Bisa, Tapi kan itu bisa. pilihan. Ya, balik lagi tadi kan kembali kepada kultur masing-masing kan. Bahwa kepribadian masing-masing itu terlihat. Seperti dari dalam event pendaftarannya gitu kan. nih ya, dari mungkin dari pasangan pertama yang mendaftar, kemudian Ganjar Mahfud. Ya lihat aja di berita-beritanya, misalnya Caimin gitu kan, selepet sarung. Udah lihat Bang Iki, udah lihat Itu ya? kan sangat menggambarkan Udah. latar belakang kultural kan begitu Ya, kan. ya. Gitu. Ya, tapi yang mau saya katakan pada bagian tertentu saya coba melihat juga bagaimana cara pandang pihak-pihak lain gitu ya. Kan bisa juga muncul pertanyaan ini nih, hebat juga ini ya gitu ya. Terus dananya berapa nih ya gitu dibandingkan pasangan lain yang mungkin dananya terbatas. Bisa juga begitu. Nanti bisa juga melahirkan orang lain, saya kasihan sama pasangan lain, bisa juga gitu. Jadi kan dalam pemilu itu orang bisa ikut yang paling kuat atau bisa juga kasihan lihat yang lain. Apa artinya yang pasangan lain ini tidak semegah Prabowo Gibran begitu? Kurang. Kalau faktanya kan kita harus bicara fakta ya. Dari pasangan pertama yang daftar, sama kedua yang daftar, sama ketiga ini kan paling meriah. Kan fakta, ini kan fakta ya, nggak bisa Anda lihat dari misalnya jumlah massa relawan ataupun anggota partai yang datang kan ini paling besar gitu. Kemudian tadi disebutkan keriaan yang muncul ya. Nah ini lihat nih sudah sampai di Taman Suropati iya, ada Gibran dan juga Prabowo apa ini menggunakan namanya? baju berwarna biru, katanya berarti sejuk dan damai. Ondel-ondel. Oh selalu sejuk dan damai tetap. Ya, kan itu sejalan juga dengan pidato-pidato Pak Jokowi ya, agar dalam pemilu ini kita mengejar suasana aman, damai. Ya berbeda pendapat, berbeda pilihan boleh, tapi jangan sampai kemudian menjadi konflik yang mengganggu situasi dan kondisi. Ini ondel-ondel ini. Ini fiesta. Ya di sisi yang lain harus dikatakan juga bahwa Pak Prabowo tentu punya waktu lebih panjang untuk melakukan persiapan-persiapan ya, karena dia kan mendaftar paling akhir.